Oke, ketemu lagi sama gua Ardi Rimawan, mahasiswa Interstudy jurusan Broadcasting. Kali ini gua bakalan review salah satu film dari karya anak-anak fakultas film dan televisi kampus IKJ. Di video kali ini judul filmnya itu Lemantun. Lemantun tuh bahasa Jawa ya, kalau bahasa Indonesianya tuh lemari. Jadi dalam cerita film Lemantun ini ada seorang ibu yang ngumpulin anak-anaknya. Anaknya ini ada 5 yang sudah besar ya, sudah berkeluarga lah bisa dibilang. Karena tadi gue lihat udah lumayan tua-tua si pemain filmnya. Jadi si ibu ini mengumpulkan 5 anaknya di satu ruangan rumah tua, rumah si ibu ini, dengan bertujuan untuk memberikan warisan. Nah, warisannya nih bukan berupa tanah, rumah, ataupun mobil. Jadi warisannya nih berupa lemari. Nah, mungkin kenapa dinamain film ini Lemantun, ya intinya ini mau dibagiin warisan lemari gitu kan. 5 anaknya ini, 4 anaknya ini udah punya gelar sarjana sampai dokter. Nah, yang anaknya yang ketiga ini itu sangat-sangat berbakti ke orang tuanya. Jadi dia nggak sekolah, nggak kayak kakak atau adiknya yang punya gelar. Jadi dia ngurusin si ibunya yang tadi yang ngumpulin anak-anaknya. Jadi pada suatu hari itu anak-anaknya udah kumpul, dan anak-anaknya ini belum tahu kalau si ibunya ini ngumpulin untuk bertujuan buat ngasih warisan lemari itu. Akhirnya si ibu angkat bicara bahwa mereka dikumpulin ini mau dikasih warisan berupa lemari. Kenapa berupa lemari? Jadi dulu setiap ibu ini lahir, pasti anaknya dikasih lemari untuk entah untuk bajunya, untuk kebutuhan nyimpen barang, baju mungkin ya. Jadi setiap anak itu punya. Nah, kebetulan si ibu ini punya anaknya 5. Jadi lemarinya pun 5. Nah, sekarang itu mau dibagiin tapi secara acak. Jadi ala-ala arisan gitu, enggak kayak dulu mereka punya. Jadi acak. Nah, nomor acakannya tuh udah dibuat. Setelah udah dapat masing-masing, akhirnya mereka si anak-anaknya ini mencari ke setiap kamar, setiap sudut ruangan yang berada di rumah itu. Mulai dari anak yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima itu udah menemukan. Nah, keempat anaknya ini bahagia ketika melihat lemari lamanya, lemari yang dia pakai dahulu kala masih kelihatan gagah, masih kelihatan utuh, itu bahagia. Dan anaknya yang ketiga yang namanya Tri ini mendapatkan lemarinya di dapur tempat masak si ibunya. Nah, setelah dapat, akhirnya semua anak-anak tadi kumpul di dapur itu, dan si ibunya pun memberi penjelasan bahwa lemari itu harus diambil hari itu juga. Kalau nggak diambil hari itu juga, anak-anaknya ini bakalan dikenain denda sebesar 100.000. Mungkin sebenarnya tujuan dari kata-kata itu agar anak-anaknya tahu bahwa si ibu ini nih ekonominya lagi nggak baik aja gitu. Jadi mereka dikumpulin tuh biar ngelihat kondisi si ibunya yang sekarang. Tapi anak-anaknya malah nggak merasa kayak disindir gitu, kalau menurut persepsi gue ya. Akhirnya anak-anaknya itu pun pusing, telepon sana sini, nyari kendaraan buat ngangkut lemari itu. Nah, setelah keempat anaknya ini, kecuali si Mas Tri ya, karena Mas Tri ini masih belum punya rumah, belum punya keluarga, dan masih tinggal sama si ibunya itu, sekaligus ngurusin ibunya. Keempat anaknya yang tadi udah punya gelar mewah-mewah itu akhirnya sibuk naikin lemarinya ke kendaraannya masing-masing untuk dibawa ke rumah masing-masing. Nah, setelah selesai semua, si Mas Tri ini sempat ngebantuin beberapa kakaknya buat naikin lemari-lemari itu. Nah, pas
di kakaknya nomor 1, Mas Tri ini berniat baik untuk memberikan bensin kepada kendaraan-kendaraan kakak-kakaknya itu yang ngangkut lemari. Tapi alhasil niat baik si Tri ini, anak ketiga ini, nggak digubris, nggak direspon sama kakak-kakaknya. Kakak-kakaknya seperti kayak nganggap dia tuh nggak ada di silsilah keluarga gitu. Cuman hanya apa ya, pemanis, nggak pemanis siapa, figuran, bukan keluarga inti di keluarga itu. Jadi gue lihat tadi beberapa scene-nya itu emang kayak diasingkan anak ketiga yang namanya Tri ini. Balik lagi tadi si Tri lagi ngambil bensin untuk kakak-kakaknya. Setelah dia balik lagi ke rumah membawa bensin itu, sayang sekali kakak-kakaknya udah pulang ke rumah masing-masing kan. Tidak izin pulang atau tidak pamit kepada Tri untuk salam perpisahan, entah kapan mereka ketemu lagi kan. Akhirnya setelah itu Tri merasa kecewa, padahal niat baiknya itu untuk membantu kakak-kakaknya biar kakak-kakaknya nggak repot, nggak ngisi bensin gitu, nggak harus ngisi bensin lagi. Alhasil kakak-kakaknya udah pada pulang, si Tri akhirnya merenungi di lemarinya. Jadi lemarinya yang Tri dapat ini benar-benar lemari zaman dia kecil, zaman dia main petak umpet, dia ngumpet di situ di lemari itu bareng kakak-kakaknya. Jadi dia merenungi sambil nemenin ibunya masak. Jadi ibunya masak, dia nemenin, terus akhirnya ibunya nitipin masakan itu ke Mas Tri ini. Mas Tri sambil merenungi nih kan di lemarinya, merenungin masa-masa kecilnya sambil senyum-senyum, dan tiba-tiba deng, suara gayung jatuh pun terdengar. Mulai dari situ Mas Tri langsung terburu-buru nyamperin sumber bunyi itu. Ternyata ibunya jatuh di kamar mandi, yang mengakibatkan ibunya nih sedikit lumpuh ya. Jadi jalannya udah agak susah. Nah, Mas Tri ini tetap setia nemenin ibunya ini, dampingin ibunya, apalagi ibunya udah sakit kan. Nah, bicara lemari yang dikasih ibunya tadi, dikasih warisan tadi, kakak-kakaknya tuh sebagian ada yang ditaruh di kantornya, sebagian ada yang ditaruh di rumah, dan sebagiannya lagi ada yang dibuang, terbengkalai, ada pula yang dijual. Menurut gue yang dijual dan ngebuang barang pemberian orang tua itu apa ya, kayak gak menghargai gitu. Jadi kayak mereka tuh udah seakan-akan gak butuh, padahal penghargaan yang penghargaan yang berharga menurut gue itu. Nah, untuk yang lemari Mas Tri ini, berhubung Mas Tri belum nikah, belum punya keluarga dan belum punya rumah, akhirnya si lemari Mas Tri ini dipakai buat dagang bensin. Tempat dia naruh bensin botol-botol bensin ecerannya di lemari itu. Jadi dia dagang bensin Mas Tri ini di rumah ibunya, di depan rumah ibunya. Nah, lemari tadi buat naruh botol-botol eceran, bensin eceran gitu. Jadi bener-bener dimanfaatin banget lemari yang diberikan ibunya sama Mas Tri. Sama dua kakaknya pun dijadiin pajangan, dan dua kakaknya lainnya, bukan kakaknya ya, dua entah kakak adik itu, pokoknya lemari nomor 3 kalau nggak salah. Pokoknya itulah, ada dua lemari, yang satu dibuang terbengkalai, yang satu dijual. Jadi menurut gue pesan dari film ini, jadi sebagai anak harus benar-benar ingat gitu ke orang tua. Jadi kayak pepatah bilang, satu orang tua itu bisa ngidupin 10 anak. Nah, 10 anak belum tentu bisa ngidupin satu orang tua. Nah, itu mungkin bisa dirasain di film Lemantun ini. Mungkin cukup sekian review atau penjelasan
film Lemantun karya anak-anak Fakultas Televisi dan Film Kampus IKJ. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih udah mau ngeluangin waktunya untuk nonton review video gua kali ini. Sampai jumpa, sehat selalu. Bye.